Bab 1957 Sumber Cahaya Bawah Laut. Xuan Wu menyelinap sepanjang jalan tanpa menemui rintangan apapun di sepanjang jalan. Dia terlalu kuat, dengan berkah teknologi tercanggih yang dimiliki umat manusia. Ditambah lagi dengan dirinya sendiri sebagai makhluk laut sekelas Black Chariot, maka dia memang merupakan raja yang tak terbantahkan di lautan dalam. Bukankah itu mengagumkan? Ini semua karena tidak ada cara untuk masuk. Butuh waktu 3 hari untuk berenang dari perairan tenggara kerajaan Huaxu ke perairan barat, meskipun dia melaju sangat cepat. Cara Xuan Wu mengisi ulang energinya sangat sederhana, yaitu berburu secara acak. Di antara makhluk laut yang bermutasi, tidak ada kekurangan binatang laut raksasa. Hiu yang panjangnya 50 atau 60 meter dan paus biru yang panjangnya ratusan meter seperti barbeque di depannya. Selama Xuan Wu lapar, ia dapat segera menggunakan kemampuan berburunya yang kuat untuk mencari semua makhluk besar dalam jangkauan penginderaannya. Tertawa. Dia membuka mulutnya, dan sinar energi biru tua langsung melintasi lautan luas dan meledakkan gunung berapi bawah laut di kejauhan. Tiba-tiba seekor ikan parimanta raksasa yang bersembunyi di bawah gunung berapi itu tertusuk. Xuan Wu berenang cepat sambil mengepakkan kaki berselaputnya, menggigit ikan itu dalam satu gigitan, dan tanpa tergesa-gesa memakannya, hanya menahannya di mulut sebagai camilan. Li Changgong dan Zukue sedang melihat peta. Setelah 3 hari, mereka tidak jauh dari wilayah laut yang ditentukan. Anda dapat merasakan bahwa air laut di sekitarnya bergelombang lebih dahsyat, seolah-olah air laut dari segala arah berkumpul ke satu arah. Sekarang yang perlu mereka temukan adalah pintu masuk ke reruntuhan bawah tanah. Xuan Wu, saatnya untuk memperlambat. Li Changgong mengingatkan Xuan Wu Dao. Semangat Xuan Wu masih bermain-main. Ketika dia mendengar pengingat Li Changgong, dia dengan malas bertanya, apakah kita sudah sampai? Ya, kita sudah sampai di daerah laut terdekat. Berdasarkan aliran air laut, Guixu berjarak kurang dari 300 mil laut dari sini. Kalian harus menyembunyikan napas kalian dan jangan sampai ketahuan. Xuan Wu berkata, sederhana. Dia memperlambat kecepatan berenangnya. Tubuhnya yang panjangnya lebih dari 200 meter, sekecil partikel di lautan dalam yang luas. Ombak yang ditimbulkan oleh renangnya bahkan tidak akan dianggap angin jika terjadi di darat. Meskipun mereka tahu perkiraan lokasi Guixu di bawah laut, Guixu hanyalah seluruh wilayah laut, dan tidak mudah untuk menemukan pintu masuk yang benar dan mencapai reruntuhan dunia bawah laut. Lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang bisa menilai bahaya apa saja yang tersembunyi di bawah laut dalam. Sekalipun Xuan Wu ada di sini, kita harus berhati-hati di setiap langkah. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, dan mereka semua sangat jelas tentang hal ini. Batu basalt raksasa itu berenang perlahan di laut dalam 10.000 meter di bawahnya, dan jejak-jejak gelombang air laut yang dibawanya perlahan-lahan dihaluskan oleh laut. Lautan dalam senyap seperti kematian. Pada kedalaman ini, jumlah spesies hidup telah berkurang secara signifikan. Bahkan di antara paus, spesies biologis terbesar di dunia, hanya ada sedikit individu mutan yang dapat menyelam hingga kedalaman tersebut. Xuan Wu berenang dengan hati-hati menuju tempat arus laut bertemu. Saat jarak makin dekat, hisapannya pun makin kuat. Akhirnya, mereka dengan jelas melihat sebuah gua besar dari jarak jauh. Gua biru tua, terletak di bagian terdalam lautan, bagaikan jurang di permukaan dunia. Di sana ada cahaya terang, menerangi seluruh lautan sehingga terlihat jelas. Sumber cahaya di dasar laut. Ada ekspresi keheranan di mata Li Changgong. Dia mencondongkan tubuh ke arah jendela kapal dan menatap gua laut dalam yang besar. Air laut dari segala arah mengalir deras ke sana. Cahaya biru sedikit psikedelik, dan tampaknya seluruh gua berkedip-kedip. Xuan Wu segera menggunakan peralatan yang terpasang padanya untuk memperbesar dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa gua besar itu sebenarnya dikelilingi oleh sejenis makhluk berbentuk tabung, yang merangkak rapat di sekitar seluruh lubang yang dalam dan memancarkan cahaya biru. Bukan gua itu yang bersinar, tapi makhluk aneh itu telah menyerap beberapa zat dari dasar laut,
sehingga bisa bersinar. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat bertemunya arus laut. Jadi, pasti ada banyak zat khusus yang terkumpul di sini. Xuan Wu berkata pada Li Changgong. Tubuhnya masih lebih dari 10 kilometer jauhnya dari gua. Jadi dia memperlambat langkahnya dan perlahan-lahan mendekati tempat itu. Kita telah mencapai area target. Selanjutnya, kita harus memasukinya. Suara Xuan Wu menjadi jauh lebih serius. Ini adalah laut dalam. Lebih dari 10.000 meter kedalamannya. Dan tekanan air lautnya cukup untuk menghancurkan sebagian besar kapal selam di dunia. Detektor biasa bahkan lebih tidak berguna. Mengingat besarnya arus laut yang mengalir ke Gua Biru, detektor tersebut akan langsung tertelan dan tidak dapat diambil kembali. Akan menjadi suatu keajaiban jika bisa pindah ke tempat seperti itu. Dan jika terjadi masalah, itu akan menjadi krisis yang serius. Li Changgong menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia siap secara mental, bohong kalau dia tidak gugup. Namun, dia masih berkata dengan tegas, sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan mundur. Ayo kita pergi dan melihat rahasia apa yang ada di bawah Guiksu yang legendaris. Dia menjilat bibirnya, dan bayangan beberapa orang muncul dalam pikirannya. Orang pertama yang muncul di pikiranku adalah Zhang Yi. Keberuntungan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Dulu, Zhang Yi mampu berkembang dari seorang manajer gudang kecil di kota Tianhai menjadi seorang ahli kelas dunia saat ini. Saya, Li Changgong, mungkin juga mampu melakukan hal yang sama. Xuan Wu dan Zukue saling berpandangan, dan ada beberapa riak di mata mereka. Apakah mereka tidak ingin menjadi kuat dengan cepat? Seekor kuda tidak dapat menjadi gemuk tanpa rumput di malam hari. Hanya mengandalkan pasokan dari kawasan tersebut, mereka telah tertinggal dari jajaran orang-orang luar biasa kelas dunia. Jadi mereka berdua tidak keberatan. Dan Xuan Wu langsung memerintahkan semua angkatan laut di tubuhnya. Bersiaplah untuk memasuki gua. Sebentar lagi, kita akan melanjutkan menyelam. Para pelaut di Xuan Wu semuanya adalah prajurit elit yang telah mengalami banyak pertempuran. Mereka segera merespons dan mulai menyesuaikan parameter berbagai peralatan di Xuan Wu. Ini tidak lebih dari sekadar menyesuaikan reaktor nuklir dan memastikan bahwa berbagai senjata bawah laut terkemuka dunia di Xuan Wu dapat digunakan secara normal. Ledakan. Xuan Wu tidak lagi mengendalikan tubuhnya untuk melawan arus laut, tetapi berenang mengikuti arus menuju gua laut dalam. Lingkungan sekitarnya luar biasa sunyi. Semakin dekat mereka, semakin memekakkan telinga suara arus laut yang menerjang ke dalam gua. Dan tubuh Xuan Wu yang gemetar pun bergetar. Di gurun kehidupan ini, tidak ada makhluk hidup lain kecuali makhluk berbentuk tabung khusus yang berkeliaran di sekitar gua. Entah mereka tidak berani mendekat sama sekali, atau siapapun yang berani mendekat kemungkinan telah ditelan oleh Gua Biru. Xuan Wu memasuki Gua Biru, yang merupakan gua yang sangat besar. Daripada sebuah gua, tempat ini lebih seperti pintu menuju dunia lain. Setelah memasuki gua, dinding batu di sekelilingnya tertutup rapat dengan bentuk-bentuk kehidupan berbentuk tabung ini. Jadi di bawahnya selalu sangat terang.